Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan tentang kritik sastra Markis. Saya Nikhlatus Zaida sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Ayu Rahmatika sebagai pemateri kelima. Fatimatu Zahro sebagai pemateri pertama. Indri Nuraini sebagai pemateri keenam. Renastasia Larastanti sebagai pemateri keempat. Rima Nurjana sebagai pemateri kedua. Saya akan memaparkan definisi kritik sastra Marxisme. Marxisme adalah sebuah teori ilmiah tentang masyarakat dan tindakan untuk mengubahnya. Dengan demikian, apabila dalam karya sastra, tema-tema yang diambil adalah perjuangan umat manusia, laki-laki atau perempuan, untuk membebaskan dirinya dari bentuk penindasan dan penghisapan. Kritik sastra Marxisme adalah kritik sastra berdasarkan teori-teori sosialis dan dialektik. Kritik sastra Marxisme memandang karya-karya sastra sebagai cerminan-cerminan institusi sosial dari mana mereka berasal. Menurut Marxis, bahkan sastra itu sendiri adalah suatu institusi sosial dan memiliki suatu fungsi ideologis spesifik berdasarkan latar belakang dan ideologi penulisnya. Tujuan kritik sastra Marxis menjelaskan karya sastra secara utuh dan harus dipahami bahwa karya sastra sebagai produk dari sejarah tertentu. Nama saya Rima Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal munculnya ideologi Marxisme. Jadi, ideologi Marxisme tidak bisa dilepaskan dari tokoh utamanya, yaitu Karl Marx. Berawal dari abad ke-19, di mana keadaan buruh di Eropa Barat yang menyedihkan. Pada saat itu, kemajuan industri berkembang dengan pesat, menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan bagi kaum buruh. Pemikiran ini bukan saja menjadi inspirasi dasar Marxisme sebagai ideologi perjuangan kaum buruh, bukan saja menjadi komponen inti dalam ideologi komunisme. Berlandaskan masalah tersebut, Karl Marx menyusun suatu teori sosial yang menurutnya didasari hukum-hukum ilmiah, karena itu pasti terlaksana. Sebenarnya sejak di bangku perkuliahan, Karl Marx menekuni bidang politik yang dianggap radikal. Studi Karl Marx telah memberikan dasar bagi banyak teori dan penelitian sosialis. Marxisme bertujuan untuk merevolusi konsep kerja dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas yang dibangun di atas kendali dan kepemilikan alat-alat produksi. Lalu, teori dan ideologi ini dapat ditemukan dalam 3 karya yang diterbitkan. Yang pertama, Manifesto Komunis pada tahun 1848 yang menyatakan bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Lalu yang kedua yaitu Kata Pengantar Kontribusi untuk Kritik Ekonomi Politik pada tahun 1859 yang berisi tentang ekonomi masyarakat terdiri dari suatu pola tenaga-tenaga produksi dan hubungan-hubungan produksi yang khusus. Dan yang terakhir yaitu Das Kapitalis atau Kapital pada tahun 1867 yang berisi tentang asal-usul dan dinamika kapitalisme. Baik, selanjutnya saya Nikhlatus Zahida. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kritik Marxis. Ideologi Marxis-Leninis ini pernah diterapkan di Indonesia oleh kelompok lembaga kebudayaan rakyat, lebih populer dengan sebutan Lekra, pada masa-masa 60-an sebelum meletusnya gerakan 30 September 1965. Pada masa itu muncul sebuah jargon di kalangan seniman dan penulis yang menyatakan bahwa sastra adalah panglima, dan penganyangan terhadap kelompok yang berseberangan dengan ideologi Lekra terhadap kelompok manifestasi kebudayaan juga sempat terjadi pada masa itu. Teori sastra Marxis sendiri baru disistematisasikan pada tahun 1920-an. Daya pendorong terbesar terhadap standarisasi ini muncul setelah Revolusi Oktober 1917 di Rusia.
teori-teori Marx saling jalin-menjalin dengan ideologi-ideologi yang bangkit di gerakan Rusia baru, serta kemudian menyebar ke dunia. Saya Ranastasia Larastanti sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan teori Marxisme. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada membahas dengan lengkap aspek-aspek yang terdapat dalam sebuah fenomena konflik. Jadi maksudnya itu dalam teori ini, dalam fenomena konflik ini menjelaskan bagaimana mulai dari penyebab konflik penyebab dari sebuah konflik, lalu kelompok-kelompok yang berkonflik, perkembangan konflik itu sendiri, penyelesaian konflik, sampai kepada perkembangan di dalam masyarakat pasca penyelesaian konflik. Maksudnya itu ya tadi. Lalu yang kedua di sini ada kecerdasan Marx dalam mengklasifikasikan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang secara prinsip sangat bertentangan. Tentu saja ya, pasti kalau misalnya orang mempunyai ide, orang tuh pasti mempunyai perbedaan pendapat. Beda orang juga beda pendapat juga ya. Kelebihannya dari teori ini tuh Marx itu punya ide, kayak semacam ide untuk mengklasifikasikan. Maksud dari mengklasifikasikan itu maksudnya membagikan kelompok-kelompok ya. Marx ini mengidentifikasikan struktur sosial masyarakat menjadi dua kelas, yakni ada yang pertama ada kelas atas dan juga ada kelas bawah. Faktor utamanya pasti didasarkan pada penguasaan alat-alat produksi pada zamannya. Kelas atas itu kelas yang mempunyai alat produksi, sedangkan kelas yang bawah itu kelas yang tidak memiliki alat produksi, itu tidak punya. Oke, lanjut. Lalu ada kekuatan teori Marxisme lainnya adalah mengenal analisisnya dalam menguraikan penyebab dari pertentangan kelas. Kekuatan dari teori ini itu ada di analisisnya dalam menguraikan penyebab dari pertentangan kelas. Pertentangan ini disebabkan oleh sistem kapitalis materialisme yang memandang hal terpenting adalah materi, ekonomi, uang, derajat ya. Karena dulu tuh orang pasti memandangnya itu kalau orang atas ya pasti harus sama yang derajatnya itu sama gitu. Sehingga kaum borjuis itu kaum tadi ya, kaum yang kelas atas yang sukses dalam materi bebas melakukan apa saja, sedangkan kaum proletar yang tidak mampu dalam hal materi tidak akan hidup dengan tenang. Karena apa? Karena mereka itu disuruh-suruh, selalu direndahkan dan diejek-ejek, bahkan intinya itu harus nurut sama kaum yang kelas atas tadi ya. Kaum yang kelas bawah harus nurut. Anggapannya itu gini, kalau kaum yang kelas bawah itu sebagai pekerja, sedangkan kaum yang kelas atas itu majikan. Jadi ya majikan ya tukangnya nyuruh-nyuruh, kamu harus nurut, seperti itu maksudnya. Lalu yang terakhir, teori Marxisme memandang proses perkembangan sebuah konflik sampai kepada bagaimana konflik itu terselesaikan dan juga merupakan kemampuan teori Marxisme dalam meramalkan akhir dari sebuah konflik. Iya, benar sekali. Jadi dari teori ini itu terselesaikan penjelasannya bagaimana konflik itu dimulai sampai dengan selesainya konflik itu ya. Selain dari kelebihan, ada juga kekurangan teori Marxis. Kekurangan teori Marxis terbagi menjadi 3. Pertama, keyakinan akan terciptanya kesadaran kolektif atau kesadaran kelas dalam kelas buruh yang permanen. Yang kedua, tidak mampu dalam melihat masalah konflik yang lebih mendetail. Dan yang ketiga, analisisnya dalam memandang konflik masih terlalu simpel atau sempit.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh kritik sastra Marxis. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kritik sastra Marxis diantaranya yang pertama, George Lucas, Sastra sebagai Cermin. George Lucas adalah seorang kritikus ternama yang berasal dari Hungaria. Beliau mempergunakan istilah cermin sebagai ciri khas dalam seluruh karyanya. Sebuah novel tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi lebih dari itu memberikan kita sebuah refleksi realitas yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamik, yang mungkin melampaui pemahaman umum. Lucas juga menegaskan pandangan tentang karya realisme yang sungguh-sungguh, sebagai karya yang memberikan perasaan artistik yang bersumber dari imajinasi-imajinasi yang diberikannya. Kemudian yang kedua adalah Bertolt Brecht, efek alienasi. Bertolt Brecht adalah seorang dramawan Jerman yang terbakar jiwanya setelah membaca buku Marx pada tahun 1926. Menurut Brecht, dramawan hendaknya menghilangkan alur yang dihubungkan secara lancar dengan makna dan nilai-nilai universitas yang pasti. Fakta-fakta ketidakadilan perlu dihadirkan untuk mengejutkan penonton. Para pelaku pun tidak harus menghilangkan personalitas dirinya untuk mendorong identifikasi penonton atau contoh-contoh pahlawannya. Mereka harus mampu menimbulkan efek alienasi atau keterasingan. Selanjutnya yang ketiga adalah Karl Kautsky. Menurut Karl Kautsky, Marxis ortodoks yang memformulasikan ide-ide Karl Marx menjadi Marxis, serta salah seorang teoritis Partai Sosial Demokrat Jerman, revolusi sosialis akan pecah dan kapitalisme akan runtuh dengan sendirinya, karena sudah menjadi hukum objektif sejarah. Hal ini tidak jauh dari teori evolusi Darwin, yang menyatakan organisme-organisme berkembang dengan sendirinya ke arah yang lebih tinggi, semata-mata karena faktor alami atau mutasi dan seleksi. Kemudian yang terakhir yaitu Edward Bernstein. Edward Bernstein yang juga merupakan salah satu wakil PSD Jerman, kapitalisme telah lolos dari prediksi Marx Engels mengenai kehancurannya sendiri dengan menyesuaikan diri terhadap kondisi masyarakat yang baru. Selain itu, dengan anggapan bahwa kapitalisme telah mampu melewati ramalan Marx Engels, Bernstein kemudian lebih tertarik pada perencanaan dan perjuangan di parlemen dalam mewujudkan sosialisme.